Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis ingin bahas soal orang kalau mau buat video tanggapan, video respon atau apapun artikel tanggapan atau komentar, baiknya dicek dulu sumbernya seperti apa. Karena tanpa mengecek sumber itu, tanpa mengecek kebenaran berita itu, analisa bisa salah, kesimpulan bisa salah. Penulis sendiri termasuk Penulis sendiri termasuk. Jadi kan akhir-akhir ini rame berita soal Honda yang rangka motor metiknya, terutama yang desain ESAF, itu patah dan karatan. Jadi yang terutama patah dan karatan ini yang jadi fokus utama. Sebelumnya penulis belum lihat sumber ngomong bahwa ini bisa jadi karena las-lasan yang suhunya, temperaturnya itu sangat tidak imbang. Jadi kalau las-lasan listrik terutama, entah pakai metode apapun, MIG, TIG, itu harus di heat treatment karena pemanasan yang tidak merata membuat bagian di sela itu jadi mudah patah. Tapi setelah lihat yang terjadi setelah lihat dalamannya, penulis harus minta maaf karena telah salah kesimpulan, salah analisa. Dan penulis justru menemukan banyak kejanggalan-kejanggalan lain yang banyak orang-orang tidak menangkap. Penulis juga lihat beberapa respon yang salah, beberapa rekomendasi yang salah, beberapa saran yang salah terhadap kasus ini. Ada yang ngomong motornya harus lebih sering dirawat, ngomong saenake itu, asli ngomongi saenake. Emang mau dirawat kayak gimana kalau sudah karat mulai dari sumbernya sana? Katanya kalau habis kena hujan gitu dibersihkan, disiram pakai air. Siram pakai air, tapi kan dalaman malah makin basah, Karena misalnya kalau hujan-hujan aslinya dalamannya nggak basah, setelah disiram air jadi makin basah. Kalau ada yang menyarankan untuk dilap, dikeringkan, itu wong gendeng itu Apa berarti motornya harus dibuat gundul dulu? Jadi kalau habis sudah hujan-hujan bongkar rangka. Kalau habis hujan-hujan bongkar rangka terus disusun lagi, nggak seberapa lama rangkanya sing masalah kocak, baute kendo, oblah dan seterusnya. Jadi yang ngasih rekomendasi dirawat itu menurut penulis itu orang yang kayak cuek gitu loh dengan masalahnya ngasih solusi saenake seakan-akan bijaksana padahal itu ngawur pol. Ada juga yang ngasih rekomendasi bisa dibersihkan itu karatnya, tinggal dicat. Makin parah lagi. Yang ngasih rekomendasi ini katanya adalah spesialis motor lama. Ada yang juga dari yang biasa modifikasi, yang bahkan termasuk dokter mobil loh Dokter mobil sampai ngomong, tinggal dibersihkan aja karatnya pakai amplas sampai kelihatan rogamnya. Terus habis itu tinggal dicat lagi. Jelas orangnya ini
si dokter mobil ini nggak lihat video-videonya, masih nggak ngerti apa yang terjadi, mengapa kok orang ngomong karat keropos ya. Lawang dokter mobil aja loh sampai ngasih analisa, oh ini karena tumpuan rangkanya ada di bagian itu ya, jadi bagian itu mudah patah, jadi jangan diterjang polisi tidur gede, jangan sampai kena lubang dan seterusnya. Padahal problemnya bukan itu, problemnya adalah keropos kena karat. Yang kalau keropos kena karat, walau nggak kena lubang, walau nggak lewat polisi tidur, masih bisa patah juga. Karena ya rapuh kan, rapuh karena karatnya itu tadi. Bagian yang karat juga nggak mungkin bisa cuma sekedar diamplas, karena logamnya sudah betul-betul habis, sudah betul-betul nggak bisa menopang lagi, nggak bisa sekedar diamplas, karena kalau diamplas ya habis. Kadang itu harus dibuat ganti total ya. Jadi kalau misalnya dilas ya, maka tukang lasnya itu harus bisa merakit kembali sehingga ya posisinya bisa kayak awal. Karena kalau nggak gitu ya bisa miring, bisa doyong gitu ya, kemiringannya nggak tepat ya. Jadi kayaknya ya wis emang harus diganti. Kata Honda sendiri kalau garansi belum hilang, belum habis, bisa dapat ganti. Tapi garansi itu cuma setahun, cuma 10.000 km. Kalau motor dipakai Gojek ya wis cepet rusak lah. Berapa bisa aja umurnya wis lebih dari 10.000, nggak mungkin lah. Jadi kebanyakan orang nggak bisa mengharapkan garansi. Ya motor sendiri kalau umurnya cuma dibatasin garansi, wah umurnya pendek sekali kan ya. Masa setahun harus ganti ya, 10.000 km harus ganti. Tapi kembali lagi lah ke masalah tadi. Jadi rekomendasinya dokter mobil ya yang ngomong, oh anti karat produk kami bisa segini. Apa memang kalau produknya itu diterapkan di rangkanya ESAF, rangka PCX, apa bisa awet? Karena dari pabriknya, ada ya penjelasannya. AHM itu kan ngomong soal silikat ya, soal silikat itu ada tukang apa bukan tukang, instruktur inspektor welding, orang yang kerjanya menginspeksi hasil las-lasan, itu ngomong bahwa keberadaan silikon pada permukaan yang dilas itu menunjukkan kualitas pengelasan yang buruk. Sembuh ya apa caranya, pokok itu buruk. Baik itu kandungan silikonnya ada di logamnya, ada di elektrode yang dipakai untuk ngelasnya, tetap itu hal yang buruk. Harusnya untuk sebuah pabrik sekelas Honda nggak ada hasil pengelasan seperti itu. Kalau sampai muncul seperti itu ya wis parah, fatal. Jadi yang diomongkan oleh Honda alasan apa jenenge, alasan bahwa itu adalah silikat itu wis cuma membongkar, memberitahukan, mengumumkan betapa buruknya
kualitas Honda, baik di sisi pengendalian mutu, sisi apa jenenge, sisi pengontrolan kualitas dan seterusnya. Balik lagi ke topik ya. Penulis kan ngomong yang respon-respon itu pada nggak ngerti masalah detailnya kayak gimana, karat sumbernya dari mana, terus ya jelas bahwa itu terjadi karat sehingga sedemikian rupa rangka itu keropos yang hasil akhirnya adalah patah. Dan dari Hondanya sendiri kok seakan nggak tahu ya, nggak tahu bahwa yang viral itu adalah kasus rangka patah. Yang viral itu adalah kasus rangka keropos karena karat. Ya, juga ada rangka berkarat. Yang direspon oleh Honda itu adalah yang soal rangka baru ada kelihatan kayak karat. Kalau yang soal itu malah justru penulis nggak tahu ya. Apa emang ada orang yang ngomong protes-protes baru sudah berkarat ya? Karena yang viral itu kan yang karat toh, sampai kelihatan betul-betul itu karat, jelas-jelas karat. Yang ngomong motor baru sudah berkarat itu penulis kok nggak tahu ya? Apa itu memang viral? Dan ya Hondanya sendiri dengan mengeluarkan pernyataan, terutama yang di website resminya ya, website resmi We Love Honda, itu jadi betul-betul apa ya, sebuah respon video yang sangat tidak sensitif. Maksudnya tidak memahami orang Indonesia, tidak menjelaskan hal-hal yang betul-betul ingin diketahui oleh masyarakat Indonesia. Nah, ini bisa kita lihat sendirilah di komen-komen di video resminya Honda melalui We Love Honda. Komentar-komentarnya itu wis kecewa dengan respon Honda, kecewa dengan video Honda, apalagi demonstrasinya apa ya, nggak fair, nggak seimbang. Karena misalnya ya, untuk menunjukkan karat, di rangkanya pertama pakai tisu basah dulu, diusap sampai bersih, baru pakai tisu kering. Nah, kenapa yang untuk karat tidak dibersihkan pakai tisu basah dulu? Mengapa harus pakai langsung tisu kering? Karena ya kalau pakai tisu kering lebih dulu, maksudnya kalau pakai tisu basah lebih dulu, maka sisa karat itu nggak akan kelihatan. Aduh, lali wis. Ingin bawa untuk uji menghilangkan karat, lupa Ranggowo. Wis lali. Tapi ya nantilah penulis buat video khusus karat, tak bersihkan pakai tisu, terus habis itu pakai kertas tisu, dilihat ada sisa debunya apa enggak ya. Kita lihat ya nanti ya. Penulis kebetulan ada kunci yang betul-betul berkarat ya. Yang respon Hondanya sendiri ya kalau seperti itu, padahal yang beredar itu soal karat, soal patah, bisa malah jadi senjata makan tuan. Bukan, sudah jadi senjata makan tuan, karena terbukti dari reaksi netizen itu wis betul-betul negatif. Kalau dari Hondanya
kayaknya anteng-anteng aja ya, nyantai. Mau beritanya kayak apa wis gak urusan, nggak peduli. Entah mengapa orang Jepang itu kalau melakukan presentasi serba rahasia-rahasiaan ya. Karena yang dirilis di media itu kan kualitas videonya rendah toh ya, yang penjelasan yang ke media ya, bukan ke masyarakat. Yang pakai penjelasan orang Honda juga itu. Kan disuruh nyuting presentasi yang ada di papan yang gambarnya gak jelas ya. Kenapa kok nggak medianya dikasih Photoshop, file presentasinya langsung ya, gambarnya kualitas tinggi. Boh lah, gayanya pabrik Jepang itu emang kayak gitu ya. Jadi file presentasinya dibuat kualitasnya super rendah ya. Kalau pabrikan lain kayak BMW rasanya sak PDF diposting di website resmi. Tapi ya rasanya ya nggak mungkin lah, masa orang dari Honda ya, baik level buruhnya, level direkturnya, nggak bisa mengakses TikTok ya, nggak bisa mengakses Facebook, bahkan video-video penjelasan soal viral itu juga banyak. Masa gak ngerti sih, yang jadi masalah itu adalah karat, yang jadi masalah itu adalah patah. Kenapa yang dijelaskan itu malah soal silikat ya, yang orang itu nggak butuh ngerti. Dan seandainya nanti ada video Vario 160 rangka baru ternyata beneran ada karat, beneran karat ya, nggak sesuai dengan yang diklaimkan oleh Honda, terus gimana? Makin hancur Honda itu nama baiknya. Oh sorry, Honda sudah nggak punya nama baik lagi. Jadi mau bagaimanapun juga responnya wis percuma. Harusnya yang seperti ini dilakukan recall. Kalau recall artinya semua motor Honda yang mengalami masalah tersebut harus dibenahi. Ini artinya motor-motor yang sudah hilang garansinya, hangus garansinya, sudah di luar masa garansi, sudah umurnya terlalu tua untuk garansi, itu masih tetap ikut kena cover recall ini. Yang kena masalah itu begitu diketahui rangkanya ada karat, langsung diganti total gratis, nggak pakai biaya. Kalau recall seperti itu, minim konsumen itu motornya dicek secara gratis di dealernya. Kalau ketahuan ada karat, harus dibersihkan dan dicat. Mungkin ada yang ngomong, ya ngapain di recall? Nggak perlu ada recall. Cuma kalau konsumen aja masalah aja, datang selama masih garansi ya akan di cover. Kalau yang kena masih sedikit, nggak perlu adanya recall. Orang yang ngomong gitu saya enak, itu jelas itu bukan jelas jelas tidak membela konsumen. Itu jelas yang sengaja ingin membela pabrikan. Orangnya pabrikan itu, orang bayarannya pabrikan. Kenapa? Karena kalau di luar negeri yang namanya recall itu bisa terjadi walau yang kena masalah cuma 5 motor saja. Dan penulis sudah ada contohnya.
dari recall yang dialami Suzuki itu jelas. Yang kena cuma 5 motor, tapi sudah ada recallnya. Sementara yang kasus rangka patah wis jelas lebih dari 5 lah kalau lihat yang di posting-posting itu. Ada Scoopy, ada Beat, ada Vario. Ada Vario yang model baru, ada Vario yang model lama. Oh, tapi nggak terlalu lama ya. Yang terutama pakai rangka SAF itu ya. Mungkin beberapa yang buka bodi, bongkar bodi menunjukkan oh masih bersih, nggak ada karat gitu ya. Tapi ya ingat, sekarang ini musim kemarau ya. Sudah mulai bulan kapan nggak hujan. Ya gak iso dadono contoh. Baru bisa dipakai acuan kalau itu pas musim hujan. Saiki sik musim kemarau ya di daerah sini. Musim kemarau tapi ono sing patah-patah gitu ya. Gara-gara dicet ya. Gara-gara dicucikan motornya, keseringan basah, karaten. Kalau penulis sih lebih cenderung ke pendapat bahwa satu, benar bahwa rangka SAF itu terlalu tipis bahannya, karena bahannya juga disebut dibuat dari plat, nggak kayak dulu pakai pipa tuan. Sekarang pakai plat yang digabungkan dengan digabungkan jadi satu dengan dilas. Jadi dari sisi bahan emang lebih ringkih kalau sampai terjadi karat. Kalau nggak karatan ya kuat emang. Tapi kalau sudah karatan, ya cepet kemakan karat karena platnya lebih tipis. Terus yang kedua adalah tetap dari spakbor depan yang secara desain itu tidak melindungi, karena cipratan air saat lewat genangan air itu masih kena rangka. Nah, itu bisa jadi sumber karat juga. Dan ini diperparah dengan pengakuan dari Honda, pengakuan dari Mbah Sopo itu yang ngomong bahwa rangka itu setelah dilas langsung dicat. Jadi tanpa melalui proses pembersihan. Dan itu jelas tanpa pembersihan karena menurut penjelasan yang orang inspektur welding ya, itu ngomong bahwa harusnya silikon itu dibersihkan juga, nggak sampai ikut dalam proses cat. Jadi yang satu, munculnya silikate di hasil las-lasan itu merupakan pertanda buruk, tanda pengelasan yang buruk, atau kualitas plat besinya, atau kualitas bahan elektrodenya yang dipakai ngelasnya, atau apapun lah itu ya. Pokoknya sampai muncul silikate itu sudah tanda buruk. Dan kalau silikate itu nggak dibersihkan dulu sebelum pengecatan, maka silikate ini bisa jadi sumbernya karat. Silikate ini bisa jadi ajang karat untuk muncul di logamnya. Karena katanya silikate ini mudah lepas, nggak kayak cat. Jadi seperti itu ya penjelasannya ya. Ya sayangnya banyak yang respon tanpa lihat detailnya dulu, sehingga ya ngasih analisa yang salah ya. Untuk solusinya, satu, spakbornya dibuat biar nggak nyipratkan air ke rangka. Dua, dikasih sacrifice anode.
Baut-bautnya diganti aluminium kalau ada, atau pakai ring aluminium, sehingga kalau ya seluruh ada bagian yang basah, aluminiumnya dulu yang kena makan oleh karatnya, oleh korosinya. Apa maneh? Ya wis lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.